Salam masuk. Bapak, Ya silakan. dengan Bapak Ismail. Ya. Duduk. Boleh? Ya. Saya yang tadi pagi ngechat Bapak. Oh, Yang tadi- Bang Ubin ya? Ya, betul. Oh, Bang Ubin. Kayaknya muka-muka lagi senang nih. Enggak sih, sebenarnya lagi bermakan kakak. Oh, pura-pura apa pura-pura? Pura-pura tertawa pada hati sedang kecewa. Wih, mantap. Baru aja datang ke sini tapi udah bikin suasana bahagia ya. Ya, Keren. buat bahagia dulu aja. Hmm. Ya, soal yang benar-benar emang Bapak saya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak kok bisa datang ke sini tahu dari mana? Tahu dari teman saya. Teman siapa? Teman saya Joni Pak. Joni katanya dulu pernah satu angkatannya sama Bapak waktu Iya. di SMA katanya dulu ya. Iya, iya. Kata Joni kalau misalkan ada permasalahan atau cuma sekedar pengen curhat, punya nih katanya teman itu seorang konselor. Kata saya bolehlah minta ininya kontaknya gitu terus Iya. dikasih. Terus makanya kan saya langsung ngechat Bapak nih, Iya. ya kan, ngechat Bapak. Saya minta waktunya, alhamdulillah Bapak mau, ya udah langsung ke sini. Seperti yang saya janjiin, saya mau datang jam 10, ya udah saya datang. Oh iya, yang tadi jam 7 ngechat ya itu? Iya betul Pak. Soalnya kebetulan nih HP lagi sibuk-sibuknya gitu Pak. Mau percaya Pak. Iya. Bapak kan seorang konselor gitu. Dengan dibandingkan dengan saya lah, apa itu saya malah. Iya. Kebetulan ke kegiatan saya juga banyak nih, ada satu sekarang lagi pilkada nih, kedua ini sering datang klien juga tentang rumah saya. Ya betul Pak, betul. Iya ya. Gitu. Jadi apa langsung aja Pak ya, saya Pak, sama yang mau saya sampaikan ke Bapak langsung aja apa gimana gitu Pak? Oke, jadi gini, di kita itu di konselor itu ada beberapa asas Pak. Salah satunya asas keterbukaan, Ya, asas kerahasiaan, ya, dan asas norma. Jadi asas keterbukaan itu adalah asas yang dimana si konseling itu bapak, kalau saya konselor namanya, kalau bapak itu konseling. ya. Jadi bapak itu harus terbuka terhadap permasalahan apa yang bapak yang bapak hari ini miliki. Jadi harus terbuka kepada kita agar kita juga bisa memberikan dorongan dan solusi untuk kedepannya. Dan kedua ada asas namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu ketika bapak itu memang tidak mau bercerita tentang apa yang hari ini bapak rasakan, ada kata-kata yang memang tidak boleh diceritakan kepada konselor, itu hak bapak gitu. Jadi bapak itu nggak terlalu terbuka banget nggak apa-apa. Kemudian ada asas norma. Jadi asas norma ini mungkin asas yang memang tidak kita itu udah ilegal. Jadi nggak melanggar norma agama, norma aturan negara dan sebagainya gitu Pak. Jadi dan di konselor ini kita itu memiliki jam durasi tertentu. Salah satunya ada 30 menit atau 1 jam. Kira-kira bapak mau memilih yang berapa menit? Mungkin yang 30 aja. Yang 30 ya? Hmm. Oke, boleh. Nah ini kan pertama kita Pak ya. Pertama Yang ya. dari Aceh itu ini kita bisa lanjut ke part 2 mungkin ya. Part 2 ya. Konseling yang keduanya mungkin gitu Pak ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi konselor atau sesi selanjutnya, mungkin kita harus berdoa dulu ya. Kita membaca Fatihah sebelum kita mulai suratul Fatihah. Ya silakan, kira-kira bapak ada cerita apa yang mau diceritakan kepada Jadi saya kan ini Pak, saya itu kan seorang pengajar di salah satu sekolah madrasah Hidayah yang disingkat MI, setara sama SD ya Pak, kalau MI. Jadi saya kan masih baru nih di ngajar ini kan saya masih baru gitu Pak ya. Jadi belum pengalaman saya dalam mengajar itu kayak kurang gitu Pak. Terus saya suka nanya-nanya nih sama yang udah lebih senior kan ya, sama yang senior guru-guru yang di lembaga saya ini di lah yang satu sekolah sama saya gitu. Cuma kok kayak nggak masuk gitu. Jadi ada yang bilang gini, Pak kalau ngajar mah
dikondisionalin aja katanya. Terus katanya nggak usah diambil pusing, jalani aja. Nah, maksud yang di senior saya bilang itu kan nggak detail Pak. Pengennya saya itu detail loh. Yang dimaksud dengan kondisionalin aja, gitu. Kondisional itu kayak gimana loh? Nah, sedangkan yang saya alami itu kayak gini Pak. Di dalam pengajaran itu, dalam hal mengajar gitu ke anak-anak gitu kan, jadi kan harus ada yang namanya penguasaan kelas, ya. Terus penguasaan dalam mengisi materi, ya Pak. Terus ada satu lagi itu dalam waktu Pak. Secara saya nih ya, jadi mengambil aturan gitu kan, ya, sebenarnya ada aturan. Jadi aturannya itu harus tepat waktu, lebih 5 menit mah masih bisa masih bisa dimaklumi. Kurang 5 menit atau lebih 5 menit masih bisa dimaklumi. Cuma kalau ada lebih dari 5 menit itu suka ada inilah gitu. Kalau disebut nggak ada hukuman sih, cuma kitanya malu aja gitu. Cuma jadi gini Pak, kalau zaman sekarang kan anak-anak itu nggak kayak dulu saya SD Pak gitu. Jadi lebih ke gini, anak-anak sekarang itu kalau ngajar dari 1 jam yang fokusnya itu cuma 10 menit Pak. Betul. Ya. Jadi misalkan bertanya nih sama yang senior, kok bisa sih gitu kan, ngajar nyampe 1 jam gitu. Kok bisa? Jadi si anak-anak tuh benar-benar fokus di mana seorang guru tuh menjelaskan muridnya gitu. Laku saya lihatnya gitu kan, saya yang ngalami kan Pak ya gitu. Saya ngalaminya kok kalau sama saya cuma 10 menit doang fokus belajarnya. Sisanya ada yang nangis lah, ada yang isengin temennya lah, ya pokoknya banyak lah gitu. Jadi kesayanya penyampaian materi yang udah saya siapin sebelum saya ngajar itu suka buyar dengan sendirinya Pak. Tuh. Jadi saya tuh cuma ngajar dari kelas 4, 5, sama 6 Pak. Oh, tiga kelas. Emang itu juga ada wali kelasnya gitu kan. Cuma kalau dibandingkan dengan wali kelasnya gitu kayak wali kelas 4, 5, 6 itu kok apa ya, lebih ke bisa menguasai itu wali kelas gitu. Itu yang saya bingung. Tapi dari waktu mungkin sama aja, dari wali kelas juga kan mapelnya ada. Jadi enggak satu hari itu full ke kelas 4, enggak. Dia juga ada ngajar ke kelas 5, kelas 6 gitu kan. Sama aja lah gitu, enggak full. Mungkin kalau dari kelas 1 sampai 3 itu kan wali kelas full. Gurunya itu aja. Ya. Nah, kalau saya mapel ada kan, saya kan mapel itu pegang PKN sama IPS Pak. Iya. IPS sama satu lagi itu tuh PJOK awalnya ya. Jadi setiap penyampaian saya dalam menyampaikan PKN itu kan sebenarnya dibilang mudah-mudah gampang, gampang sulit sebenarnya. Cuma yang bikin sulitnya itu mungkin kalau bagi anak pertanyaannya itu sebenarnya pertanyaannya yang beda tapi jawaban itu sama sebenarnya. Cuma kita bolak-balik ya, contohnya kayak gini, sebutkan sila yang yang melambangkan sila keempat misal. Kan. Nah berarti kan ini apa lambangnya gitu kan ya. Nah nanti diganti lagi tuh pertanyaannya, pokoknya intinya pertanyaan berbeda tapi jawaban sama. Tuh sebenarnya dibilang gampang-gampang susah lah gitu kan, kebanyakan gampangnya gitu. Cuma kok saya pegang pelajaran PKN kayak karena nggak mudah gitu, masih nanya Pak ini apa sih, Pak itu apa sih gitu. Nggak kayak kalau yang matematika aja gitu. Matematika saya nggak pegang matematika, tapi pas saya membackup di yang pegang matematika, saya backup cuma nulis doang kan. Bahkan ada yang ngasih langsung tugas gitu, saya jawabannya juga ada. Kok ngerti? Emang udah dipelajari gitu kan, kok ngerti gitu. Kenapa? Pas pelajaran saya kalau saya lagi nggak ada di backup sama guru lain, banyak yang nggak ngerti. Padahal kata guru lain, ini pelajaran gampang loh. Nah, coba kalau misalkan kalian sakit, kira-kira ini kalau ada yang tahu teman sakit harus di mana gitu kan.
berarti kan dengan cara menjenguk atau memberi apa gitu kan. Tidak ada tuh mudahnya kalau dijadiin sama itu. Jadi saya dibilang agak nggak nyaman gitu loh. Gimana sih pengennya tuh kayak yang senior gitu. Senior itu kan dalam mengajar kayaknya 30 menit itu dia nyampe menyampaikan materi. Ya meskipun emang pas masuk kelas itu kita pertama udah kita absen ya kita paling main-main sebentar cuma 5 atau 10 menit gitu. Nah setelah itu kan ada waktu nih paling setengah jam itu suka agak kebuang percuma. Iya. Jadi saya tuh mau memanfaatkan 1 jam saya memberi materi pada anak-anak itu benar-benar pengen apa ya, ngasih materi yang saya kasih itu anak-anak paham gitu kan. Nah terus beres materi itu saya kasih kayak apa namanya skipping itu kayak permainan yang tapi menyambung ke pelajaran gitu Pak. Itu jadi saya kebanyakan tuh kayak skipping, kasih materinya dikit Pak. Itu Pak. Jadi selalu mengganjal terus gitu di unek-unek saya Pak. Ya pengennya saya kayak yang lain gitu Pak ya. Yang lain kan kalau mengajar itu datang, assalamualaikum anak-anak, waalaikumsalam, udah disuruh doa, itu ada tuh apa namanya KM-nya gitu, murid dia kan langsung beri salam atau apa gitu kan langsung. Kalau saya duduk tuh pada diam, kalau saya nanya udah baca doa belum baca doa dulu, jadi harus disuruh terus kalau sama saya apa gitu loh. Ini yang kayak agak nyaman gitu. Agak nyamannya apa emang saya mainnya kurang jauh mungkin gitu, apakah saya harus harus nyari guru yang senior yang bisa benar-benar kasih ke saya detail gitu aja gitu. Sedangkan saya kan masih baru ya. Saya masih baru, belum ada setahun di sini. Baru setahun kuliahnya saya baru mau. Begitu. Berarti secara pengalaman pengajaran baru beberapa bulan aja ya. Beberapa bulan aja Pak. Kalau itu mungkin yang jadi kendala ya, satu secara pengalaman belum ada. Ya. Kedua memang background belum pernah berkuliah juga. Iya Pak. Hari ini mungkin lagi mau masuk gitu ya. Tahun sekarang berarti ya. Tahun sekarang itu tahun ajaran baru itu kan Pak mulai nih ya. Tahun ajaran baru. Saya itu kan masuknya udah daftar sih ya di salah satu universitas gitu. Tuh. Jadi pengennya saya itu sebelum saya masuk ya saya minimal tahu lah mengajar anak kayak gimana. Yang saya sayangkan itu saya belum bisa penguasaan ke muridnya. Di saat anak-anak pada ribut saya nggak bisa nenangin ya. Sedangkan yang senior saya lihat ribut, ada yang berantem, ada yang ini. Pas dia datang dia cuma ngomong beberapa kata udah ribut. Kalau saya enggaknya kenapa? Kalau kata saya jangan gitu nggak boleh gini. Yang ini saya mau nenangin, yang itu udah pada jambak-jambakan gitu loh. Jadi kesannya apa omongan saya yang kurang terdengar gitu. Padahal saya ngerasanya saya kayak teriak-teriak gitu. Lupa. Ya, berarti dapat saya simpulkan berarti ya kalau Bapak itu intinya tidak bisa menguasai kelas gitu ya. Iya Pak. Ketika misalkan Bapak memberikan materi kepada siswa atau kepada murid yang Bapak tadi misalkan habis 1 jam, ternyata si murid-muridnya itu nggak fokus, malah yang dia cerna itu cuma 10 menitan gitu ya. Iya, betul. Intinya Bapak itu salah satu kendala yang Bapak alami mungkin seperti itu. Iya, betul. Dan yang saya tahu, yang saya tulis barusan tadi, ternyata Bapak juga ngajar 3 kelas ya? Iya. Antara kelas 5, kelas 6, sama kelas 4 berarti ya? Kemudian ada juga mata pelajaran yang Bapak tempuh yaitu PKN, IPS, PJOK. Nah, kalau boleh tahu, sebelum Bapak masuk kelas itu harus ini nggak sering memberikan scripting atau motivasi, atau selain motivasi itu
memberikan kefokusan gitu terhadap si anak tersebut gitu, agar mereka itu fokus dalam belajarnya. Nah, kalau skipping itu sebenarnya penerapan saya itu baru 4 atau 5 bulanan Pak. Gitu. Itu juga kan saya belajar searching lah Pak gitu. Searching gimana caranya sebelum saya mengajar anak-anak itu semangat dulu. Begitu. Kita tes kefokusannya gitu. Oh. Pas saya kasih skipping kayak permainan tapi mengarahnya ke pelajaran nih ya, saya kasih skipping gitu. Jadi kalau udah semuanya pada fokus dengan apa yang saya kasih pertanyaan itu gitu, kayak main lah gitu. Udah tuh, saya skipping tuh paling lama 10 menit, paling lama skipping. Tuh, yang singkatnya sih biasanya 5 atau 7 menitan. Ya, paling lama saya kalau emang agak ngena gitu, si anaknya tuh 10 menit. Nah, pas sudah 10 menit itu habis skipping, udah selesai silakan duduk yang rapi gitu kan. Nah, sekali lagi tepuk, fokus, F O U K U S, fokus. Nah, situ udah baru saya ngalamin tuh mata pelajaran. Nah gitu, udah dikasih skipping ini, kok belum ini juga. Anak-anaknya, saya bahkan sering lihat jam. Di jam 9:15 nih gitu kan. Nah, coba kalian tahu berapa menit? Ya, 10 menit asli itu Bang. 10 tuh udah bener gitu. Udah 10 menit saya ngejelasin. Ya kan udah ngejelasin nih mau ke yang selanjutnya. Jadi satu materi itu udah saya pangkas habis lah gitu kan. Jadi apa yang dimaksud ini saya terangin nih secara detail ke anak-anak gitu kan. Nah, pas mau ke yang nomor 2 gitu kan. Waduh, udah kacau. Buyar berarti konsentrasinya ya? Ya, itu yang saya bingungkan. Padahal saya nggak ribut-ribut banget juga. Terus emang bawel saya. Cuma bawelnya itu ya nggak bawel suara lantang. Iya. Pelan tapi saya bawel anak-anak. Tapi kok lihat yang suka apa? Kalau ada kan ada kelas yang harus nggak bisa kita ngomong pelan, ada yang harus pakai suara keras lah kayak toa gitu. Ada tuh. Senior saya adalah saya nggak bisa nyebutin orangnya. Tapi setelah dia ngomongnya keras, teriak-teriak gitu, murid itu paham. Bahkan ada juga yang ngomongnya pelan. Tapi anak tahu terus jadi apa? Ya sama juga, kena tuh dia. Kayak misalkan ngomongnya dikit, anak-anak yang dimaksud metamorfosis itu adalah begini. Terus kalau saya nanya gini, kalau saya udah beres nih menerangkan materi, saya suka nanya, ada yang nggak paham? Yang nggak paham silakan acungkan tangannya, nanti bapak bahas. Nggak ada. Kalau guru yang lain belum ngomong aja, Bu, boleh nanya nggak apa yang tadi anu lah kata saya. Kalau pelajaran saya semudah, bagi saya mudah gitu kan ya. Kok nggak ini gitu apa dalam cara saya menyampaikan ke murid kurang. Padahal saya dibilang nggak cepet-cepet banget kalau ngomong. Ya sesuaikan saja. Tapi ada gak hal atau di jam tertentu yang dimana ketika Bapak memberikan materi dan si murid tersebut fokus gitu terhadap materi yang Bapak sampaikan? Waktu kapan? Pokoknya kalau saya lagi langsung secara lisan dengan menerangkan sejarah yang kayak kan ada sejarah dari sini ya. Kan terus sekarang disatuin ya. Kalau dulu tuh waktu saya SD sejarah itu kalau nggak salah kebagi 2. Ada IPS sejarah sama IPS biologi gitu. Sekarang kan disatuin Pak. Makan kalau saya nanya sejarah nih, sejarah misalkan tentang kemerdekaan, sejarah tentang Patimura atau pelajaran di Ponorogo gitu kan, anak fokus ya, gini. Cuma nggak lama, dari kelas 4 sampai 6 nggak lama. Kalau yang kayak bahasa Indonesia nih ada tuh senior, bukan senior, ini juga baru, cuma dia tuh udah punya gelar belakangnya S gitu kan, SPD lah bulan. Dia di sini sama saya cuma beda berapa bulan, kalau nggak salah bedanya 4 bulan lah duluan saya gitu.
apa mungkin karena dia itu sudah menempuh sudah pernah di universitas sebelumnya mungkin Iya. jadi si anak-anak baru seminggu aja udah kayak kenal lama gitu. Nah saya katakan oke saya baru gitu kan saya sama dia lamaan saya kok nggak bisa apa karena dia itu emang seorang ibu juga di rumah tangganya Iya. atau gimana saya nggak paham. Cuma yang pasti ya kendala saya dalam menerangkan itu saya nggak bisa lama. Padahal lagi asik-asiknya saya menerangkan keganggu. Gimana sih kalau kita lagi asik nih, kita lagi main gitu, panggil orang tua makan, maghrib, gimana sih perasaannya kayak gitu Pak? Mungkin itu Pak yang saya sampaikan ke Bapak. Iya, berarti kendala Bapak hari ini bukan hari ini ya, berarti kendala Bapak datang hari ini menceritakan soal di mana ketidakfokusan terhadap si murid itu ketika diberikan materi ya. Dan kedua secara pengalaman mungkin Bapak enggak ini ya, ternyata Bapak enggak ngalamin di bangku kuliah ya. Tapi kira-kira Bapak itu mau untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke S1-nya? Ya, Mau lanjut ya? mau. Sebelumnya Bapak udah cerita-cerita ke senior ya? Ya. Tapi kalau cerita-cerita misalkan itu kan senior itu bukan di ranah lembaga yang Bapak apa ya namanya, senior itu kan berarti keluar daripada sekolah yang Bapak ajar ya? Dua-duanya yang saya ajar dan saya enggak. Yang Bapak ajar seperti senior yang di satu lembaga itu udah cerita juga soalnya. Tapi kata beliau apa tuh? Harus kondisi juga sama. Enggak, kalau di Lima katanya gini, kondisioner aja. Terus kalau emang anak susah dikasih tahu, kita dulu aja nunggu sampai dia puas main. Nah, kita tunggu ini berapa menit. Kalau misalkan udah ada 10 atau 5 menit, kita ngomong udah puas belum. Nah, kita sekarang mainannya udah kerjaan-kerjaannya udah, sekarang duduk kita belajar disuruh gitu. Saya udah terapin kayak gitu. Kayak gitu ya, Sama aja ya. sama aja. Coba Bapak selain daripada itu nanti Bapak organisasi ikut? Kalau organisasi saya enggak sih. Enggak ya. Coba nanti kira-kira mau nggak kalau misalkan besok-besok atau lusa kapan gitu Bapak masuk organisasi? Kan kalau di organisasi itu ada yang namanya manajemen, di mana kita diajarkan untuk manajemen orang. Ya, Jadi ketika misalkan kita masuk ke organisasi, biasanya kita juga tahu nih arti organisasi seperti jadi apa. belum ya. belum soalnya kalau yang dulu kalau organisasi itu bagi saya itu ada gajinya, ada upahnya. Oh, upah iya. dulu ya, Wajar. dulu. Cuma kan ternyata setelah saya tanya-tanya, terus saya dibilang masuk organisasi enggak juga, cuma lebih ke ikut-ikutan. Iya. Kayak banyak lah gitu kan dalam organisasi kita. Oh ternyata kayak gini ya organisasi. Jadi emang tidak ada yang namanya upah. Upahnya ada. Jadi lebih ke kalau menurut saya Pak ya, ya pokoknya kalau saya salah tolong benarkan. Iya, Kalau versi betul. saya nih kalau di organisasi itu lebih ke menaikkan nama, kayak misalkan dari dia bukan siapa-siapa semenjak masuk organisasi itu, oh dia menjadi seperti ini gitu loh. Nah itu ya yang dulu pemikiran apa sih kalau masuk organisasi gitu, ya jelas loh kayak ngibahin orang atau apa gitu. Menurut saya itu versi saya. Cuma setelah saya sering ikut, terus saya kaji, saya pikir-pikir lagi, oh ternyata organisasi itu tergantung orang yang menjalankannya Pak. Jadi kalau ditanya saya ikut organisasi, emang saya satu belum minat dan yang keduanya belum paham saya Pak. Gitu. Ternyata orang yang masuk organisasi itu punya tujuan. Ya, entah itu tujuannya dalam apa saya nggak tahu. Cuma kalau saya suruh milih, kalau misalkan nih nanti saya masuk organisasi, saya mungkin akan memilih organisasi untuk tujuan saya dalam profesi saya sekarang ini Pak. Kayak profesi sekarang saya pengajar gitu aja. Ya lebih ke gimana sih menguasai supaya murid itu kita tahu nih murid yang benar-benar malas, yang benar kelihatannya pinter atau gimana, mungkin saya akan lebih ke situ.
Tuh makanya kalau saya untuk masuk sendiri ke organisasi saya belum mau. Cuma kalau ada tawaran, kira-kira saya ngerti atau apa, insya Allah saya masuk Pak. Dengan pokoknya dengan masih rasional, Iya. nggak keluar dari jalur hukum, entah itu hukum negara atau hukum agama. Iya, seperti itu Pak. Oh, jadi intinya Bapak mau ngajalani apa yang saya arahkan gitu ya, Insya Allah. karena Bapak kan tadi terkendala dalam kemudian orang ya gitu. Ya, Jadi di kelas ini mungkin Bapak mau ngejalani ya masuk organisasi gitu Ya. kan. Walaupun organisasi itu memang kata Bapak ternyata tidak digaji, tidak ada digaji, tapi dengan hari ini Bapak jadi guru, Bapak pengen masuk karena memang pengen belajar tentang manajemen orang seperti apa. Karena kan di organisasi banyak tuh tentang cara manajemen orang. Kita sosialisasi ke teman-teman yang dimana di organisasi itu biasanya kan banyak guru juga. Ya. Coba nanti ceritakan, curhatkan, minta solusi kepada mereka yang bisa ngebantu gitu Pak. Ini saya tanya nih, kan Bapak ngajar 3 mata pelajaran ya, PKN, IPS, dan PJOK. Nah, dalam mata pelajaran PKN biasanya si murid bisa fokus itu ketika Bapak memberikan materi tentang apa tuh? Materi tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Kayak Pancasila kan tetap mengarahnya ke kehidupan sehari-hari. Kayak gini, bisa Pancasila pertama itu bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya. Penjabarannya ini sikap yang melambangkan sila pertama itu apa? Berarti kita tidak mengolok-olok yang beda agama. Iya. Gitu. Nah terus mau dia itu Kristen, Islam, Konghucu, Buddha atau Hindu, ketika ada teman yang sakit meskipun kita berbeda agama, berarti kita berhak, kita harus tetap menjenguknya. Dalam hal itu suka fokus tuh, anak-anak suka diem. Bahkan belum saya selesai itu udah ada yang mengajukan tangan, Bertanya. Pak gimana kalau misalkan Pak nih ya, dia tuh sering ngebully saya, gitu, Iya. ngebully saya, tapi dia sakit. Kalau saya nengok gimana Pak? Nah kayak gitu, nah gitu kan. Jadi si murid juga termotivasi ya. Nah, gitu ya. kalau soal memberi materi kita penjelasannya kan kehidupan sehari-hari Iya. PKN ya. Kalau IPS, Kalau IPS itu dari kayak IPS sejarah ya, sejarah tentang Indonesia dulu gitu kan. Dulu tuh kita dijajah sama Belanda sama Jepang gitu. Sampai ya pas kita ceritakan kita berperang gitu kan, tentang dimana kita bisa merdeka, bagaimana cara pahlawan membuat kita untuk sekarang ini enak loh belajar gitu. Dulu tuh kalau belajar nggak bisa. Iya, itu. Tuh anak fokus. Bahkan ditanya gini, kira-kira bukunya mereknya ada mereknya nggak Pak? Gitu kan? Apa mereknya Sinar Dunia? Apa ini kampus gitu? Oh, jadi si anak juga sampai bertanya soal merek buku ya? Iya. Mungkin karena serunya gitu Iya. belajar tentang sejarah. Sejarah, gitu, sejarah. Ya. Oke, terus kalau di PJOK dalam hal apa tuh? Kalau si anak itu fokus, biar si anak itu fokus. Si anak fokus itu ketika mempraktekkan. Oh, praktek. Praktek. Olahraga. Iya, Di lapangan gitu ya? Iya, kayak di lapangan. Kalau di lapangan kayak kita, kalau misalkan ada materi cara nendang bola, cara bermain bulu tangkis, atau kayak apa namanya bola kasti atau apa baseball. Nah, itu anak lebih fokus. Fokus ya. Lebih fokus. Jadi kalau misalkan kita mempraktekkan nih gaya nendang untuk bisa si bola ini belok kayak misalkan tendang ke kaki paling dalam, kaki paling luar gitu. Itu anak fokus. Fokus ya. Ya itu. Fokus mungkin karena si anak memang tiap harinya hobi main bola juga Ya, gitu lapangan. emang dari semua anak emang tidak semua hobinya sama gitu Pak ya. Supaya anak-anak tertentu yang dia itu hobi gitu. Kayak bola, bulu tangkis, voli, kayak baseball gitu. Anak-anak tertentu aja gitu yang fokusnya. Kayak yang misalkan dia suka bola, kita lagi mempraktekin tentang voli, ya biasa aja. Biasa aja. Kayak yang udah amat bisa nggak bisa bodoh. Begitu sih. Ya. Oh, jadi berarti kira-kira gimana kalau misalkan nanti ketika misalkan belajar PPKN, Bapak sebelum memberikan materi lain atau misalkan kan PPKN banyak ya materi-materi dalam Ya. PPKN, maksudnya lebih kepada berikan dulu tuh, maksudnya dikemas dulu dengan tentang kehidupan, karena kan si anak
suka kehidupannya Iya. yang tadi Bapak jelaskan. Kira-kira bisa nggak Bapak masukkan dulu tentang kehidupan gitu, baru tuh ngebahas lain. Oh bisa. Bisa ya. Bisa. Terus kemudian di IPS ternyata si anak-anak itu lebih kepada suka sejarah ya. Ya. Kan IPS itu kan banyak ya, selain Ya. dari sejarah ada juga tentang biologi, tentang pertumbuhan ya, Iya, tentang pertumbuhan, perkembangan dan sebagainya. Bisa nggak kira-kira Bapak sebelum masuk ke materi-materi lainnya tentang IPS, tapi masuk dulu tentang sejarah gitu, biar si anak juga agak demen tuh belajar IPS. Bisa sih. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa diusahakan. Iya. Dan kemudian ada juga di PJOK nih, kendalanya juga itu kan ternyata tidak fokus Ya. karena memang si anak itu lebih suka praktek lapangan. Apakah bisa nggak Bapak kira-kira sebelum masuk atau sesudah masuk itu Bapak nanti pas di kelas itu ngarahkan kita akan praktik di lapangan setelah selesai materi gitu, karena kan si anak itu lebih sukanya itu di prakteknya gitu selain daripada teorinya gitu. Ya. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, berarti kira-kira masih ada pertanyaan dari Bapak nih? Untuk sekarang cukup sih Pak. Gimana rasanya sekarang? Kira-kira dari yang tadinya Bapak banyak kendala soal pelajaran, udah temukan solusinya apa belum kira-kira? Ada sih, mungkin cuma nggak full gitu, cuma ada lah gitu sedikit. Wah kayaknya gini nih, kayaknya gini nih gitu. Tapi saya jujur agak bukan agak, emang membantu ini. Membantu ya? Membantu dengan adanya konselor ini kayak saya konseling gitu kan. Agak membantu, bukan agak membantu ini Pak. Jadi benar-benar membantu gini. Tuh saya pengen kayak gini loh. Kan ya tadi juga yang saya bilang kan, bahwa senior saya kondisionerin aja. Bukan ambil pusing. Gitu. Saya jadi bingung ya kalau secara penjelasan ini dengan saya ungkapin semua yang ada di benak saya gitu kan. Dengan Bapak tadi, gimana kalau gini? Nah, ke saya kan juga, wah, oh iya kan belum dicoba. Oh iya kan belum dicoba. Gitu loh Pak. Jadi membantu saya banget gitu. Meskipun belum saya buktikan. Gitu. Yang penting aja kita berusaha dulu Pak. Berusaha. Tapi jujur terima kasih Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah yang ada di dalam hati saya. Iya. Oke, kalau kayak gitu alhamdulillah berarti ya apa yang mau diceritakan kita bisa temukan solusinya bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang tadi kita temukan solusinya bisa kita terapkan nanti di lapangan atau di kelas yang memang Bapak nanti mengajar di kelas-kelas yang Bapak ajarkan ke depan. Ya mungkin cukup segitu aja. Ketika memang Bapak nanti suatu saat pengen melontarkan lagi atau ada sedikit kerancuan atau ada sedikit masalah, boleh datang ke kita dan kita cari solusinya bareng-bareng. Siapa di lain waktu silahkan datang lagi ke sini. Ya. Silahkan Bapak. Terima kasih. Makasih Bapak ya. Ayo sama-sama. Pak. Ya, terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Ya Pak.